uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah sekalian, para ibu, para bapak, dan tak lupa pula para warga, dalam hal ini adalah warga Karangmulia Pesalakan. Semoga pada malam hari ini melalui kajian-kajian hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyimak dan memaknainya sampai kepada kita semua rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula pada malam hari ini yang sedang menyaksikan siaran langsung, yakni melalui media sosial ini, semoga barokah, rahmat dan karomah pun akan menyertai semuanya, amin ya robbal alamin. Dalam hal pemaknaan pada malam hari ini bertepatan dengan bulan Ba'da Mulud atau juga dimaknai dengan Syawal Mulud. Kalau menurut bahasa Sunda berarti silih mulud, ya, merupakan suatu pemaknaan yang luar biasa, di mana bulan Arab dijadikan oleh orang-orang kita, yakni orang pendahulu kita, orang-orang Indonesia atau orang Jawa khususnya, dengan penamaan khusus yaitu untuk Rabiul Awal dan juga Rabiul Akhir, yang dimaknai bulan Mulud dan juga bulan Syawal Mulud. Syawal dimaknai peningkatan atau kudu munggah, kudu naik. Mulud berarti apa-apa perkara kang wis dilahiraken. Pemaknaan secara Ba'da Mulud mengacu kepada apapun senantiasa yang sudah terlahir itu haruslah adanya peningkatan demi peningkatan. Dalam hal kita di bulan kemarin memperingati konon katanya Maulid Nabi besar, yakni Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dengan berbagai macam warna dalam hal memperingatinya. Tentunya pada masing-masingnya membawa ciri khas tersendiri. Ada yang menyampaikan Maulid Nabi dengan santun Alhamdulillah. Ada yang memaknai Maulid Nabi secara penyampaiannya yakni cukup bersalawat saja, Alhamdulillah. Ada juga yang rame boykot Prancis ya ada. Ya, bahkan ada juga yang rame ya kan masalah apa rujak lotek apa makanan kah, ya karena macam-macam gunggu ya mungkin bisa mengonon nggih. Dalam hal ini kita memaknai muludan bahwa apa-apa yang terlahir jelas adalah memaknai bulan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dimaknai sebagai manusia yang luar biasa, manusia yang penuh dengan keutamaan, sehingga dimaknai dalam hal ini adalah merupakan sosok manusia yang patut dan juga pantas untuk diteladani atau dicontoh oleh kita semua. Dalam hal apa yang terjadi ketika kelahiran Rasulullah Muhammad adalah merupakan berlakunya masa atau berlakunya zaman, yaitu Malikul Akhlak. Dalam hal ini adalah akhlaklah yang berkuasa, akhlaklah yang memang harus berperan di akhir zaman ini, yang semula mengacu kepada Malikul Jabbar dan juga Malikul Akbar. Zaman dulu cukup hanya dengan kekuasaan, hanya dengan kekuatan, hanya dengan power, lantas mereka bisa menguasai, lantas mereka bisa untuk memaksudkan segala tujuan-tujuan mereka. Tapi di zaman ini, khususnya di zaman di mana bergelimang akhlak, ya, maka budi pekertilah, perilaku yang baiklah, itulah yang akan menjadi teladan kita semuanya.
Pemaknaannya dalam hal ini secara bulan Maulud bisa kita maknai bahwa pemaknaan dari Maulud itu sendiri atau Maulud dari kata walada. Walada yalidu bentuk perintahnya adalah lid, ya. Sementara dalam hal bentuk mabninya adalah walid, secara mabni majhulnya adalah maulud. Secara bentuk isimnya adalah wiladah atau secara bentuk jamaknya adalah wildanun. Pemaknaannya dalam hal ini para jamaah semuanya bahwa apa-apa yang dimaknai dengan maulud, ya, secara bentuk mabni lil majhul berarti mengacu kepada yang dilahirkan, bukan yang melahirkan. Kalau yang melahirkan adalah mabni al maklum, yaitu yang melahirkan anak adalah ibu atau wong wadon, nggih Bu? Ya. Nah, secara walidah adalah ibu yang melahirkan. Apa yang dilahirkan oleh seorang ibu? Yakni bocah atau anak. Dan ini bukan bocah biasa, bukan anak biasa, bahkan bukan manusia biasa, melainkan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih bisa memperingatinya. Semoga sampai kepada kita rahmat dan juga sholawatnya beliau hingga kita menjadi penerus-penerusnya hingga akhir zaman. Dalam hal ini pemaknaannya secara, ya Bu, secara pemaknaan maulud, ya, yakni bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini merupakan suatu penegasan bahwa setiap maulud, setiap yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan, ya, terlahir alal fitrah. Berarti ingatase suci bersih. Yakin ora Bu? Bayi dilahirkan suci bersih. Yakin? Ora duwe dosa, ora duwe pahala. Ya enggak. Bayi bersih, ora duwe dosa, ora duwe pahala. Yakin ora? Aja pating perenget mongkon sih Bu. Giliran bayi duwe pahala pating perenget. Ya bayi kan masih polos. Bisa berbuat pahala kebaikan apa? Emang bayi bisa menolong? Emang bayi bisa sedekah? Emang bayi bisa sholat puasa? Belum kan, masih polos, bener? Yakin ora? Nah gitu dong sih, bayi tidak berdosa, yakin. Bayi tidak berpahala, paling perenget. Ya, jadi yang dimaknai dengan mulut yang dilahirkan itu sudah otomatis, ya, sudah otomatis alal fitrah, ya, yaitu suci dan bersih, tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa berbuat pahala karena belum bisa berbuat apa-apa, nggih. Ya belum bisa ngapa-ngapain, ya. Bahkan sampai si bayi bisa ngapa-ngapain gak sih, ari durung balik sih, durung kena dosa, durung kena doraka, nggih. Terkecuali si bocah mau wis dewasa, wis balik, sudah sampai kepada mukalaf. Berarti si bocah kuwen, si manusia kuwen wis sanggup, ya, sudah mampu untuk menanggung dosa perdosaan termasuk pahala perbuatannya secara pribadi. Yakin? Ibu wis balik kabeh Bu? Apa wis kelewat balik? Ning pribasa berak bae anu berak pindo anu berak tua. Masa balik pindo balik tua bisa? Ya, mungkin balik pertama bengen ibu masih remaja, mungkin masih tergoda. Nggih, kenang wong ganteng. Ya boleh, ya wong ganteng udah kudu raye bae dompete, pekayae, warisane. Nggih. Mungkin bengen waktu balik pertama gagal. Alhamdulillah bisa balik kedua. Nggih, makin sungguh-sungguh makin introspeksi begitu kan? Ya Bu. Ya jawane ka aja berage bae kang pindo kon masa balik di pindo. Kulit arane.
Giliran rezeki njaluk sing gede, hari ujian mau sing gede. Boleh ya Bu? Ya iya boleh tiku. Ya, mungkin kayaknya sih boleh bulit-bulitan. Pemaknaannya secara karakter didapatlah bahwa fa'abawahu yuhawwadanihi wa yunassoronihi wa yumajjasani. Ya, secara karakter yang tadinya yang dilahirkan adalah bayi ngetasi fitrah, ya, sehingga pengkarakterannya terbentuknya sifat perbuatan ada, yaitu dipengaruhi oleh orang tuanya sehingga si bayi tersebut berwatak Yahudi, berwatak Nasrani, bahkan berwatak Majusi. Selagi Yahudi, selagi Nasrani, alhamdulillah masih ngagem, masih ngaku nih pangeran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun wis Majusi, beriman kepada alam dunia, beriman kepada apa yang ada di alam dunia. Majusi itu beriman kepada atau meyakini menyembah kepada geni, api. Nggih, itu mung simbol wungkul. Ternyata banyak juga yang dalam hal ini yang disimbolkan dengan contohnya api. Selain api, mereka juga banyak yang beriman meyakini air. Nggih Bu. Ya lu dongae. Ya, ning kano bae ning balong kan bae sih. Akeh karomahe lu. Ning balong bae kan bae biasa waras, ning sumur kan bae sih biasa gak sih terkabul. Anda meyakini banyu, meyakini geni, meyakini barang. Anomani kang meyakini kebul. Fakta apa mitos? Fakta kan, asal dibakari menyan ya konon. Ya insya Allah bladagil insya Allah. Ya engko jejine je teka, engko ngupai je harta sakarun-karune. Ya, wis bergeser pemahaman-pemahaman tentang hal ketauhidan. Ya wis beli apa-apa. Nggih. Beli apa ya Bu ya? Kan bengen. Sekian ceritanya lagi balik pindo. Iya tak Bu? Lagi balik pindo. Ya. Kenapa? Karena secara pemaknaan, ya secara pemaknaan apa yang dimaknai dengan fitrah ini yang terpenting. Ya, karena berkaitan dengan hal bayi. Ya, atau janin. Ya Bu. Janin, hurufnya jim nun nun. Janina, jadi tempat bentuknya jannah, surga. Sehingga nanti kita di surga kayak janin. Ya, ora duwe dosa, ora duwe pahala. Yang ada adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning alam dunia sing ngomong sapa? Wong tua. Nggih. Kan konon. Ning swarga sapa kita sebagai janin kang ngomong sapa? Bidadari. Wis pasti emane ora bakal nyeblaki. Ora bakal njewer, ya ora bakal ketriwal karo pegawean kayak wong tua kan, ya bidadari. Jadi ninggalnya boro-boro akan ngurusi apa-apa, ya kang anak kita diurusi alhamdulillah. Sebagai ganjaran, sebagai pahala kita sudah berbuat soleh di alam dunia. Pemaknaannya dalam hal ini Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lidinil hanifan fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakina aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu lidinil hanif, kepada agama yang hanif. Agama hanif itu adalah millata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Ya, ikutilah agama Ibrahim, agama hanif, agama ingkang jejeg lempeng. Ya. Yaitu bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan syirik musyrik. Kenapa dalam hal ini kita diperintahkan fa'aqim wajhaka lidinil hanif, kepada agama yang hanif? Kenapa tidak disebutkan agama Islam
atau dinul kholis, dinul Islam, dinil haq, atau mungkin dinul qayyim. Tapi di sini jelas-jelas dikatakan dinil hanif, agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala paham betul yang namanya manusia dan mengharapkan agar semua manusia itu tetap pada fitrahnya. Kenapa tetap pada fitrahnya? Karena manusia kecenderungan bakal nyeleweng, nyimpang, kebrongsok nih, salah, hilaf, dosa, perdosaan. Sehingga diadakanlah suatu ajaran, yaitu milah Ibrahim. Apa sih milah itu? Diartikan dengan agama, diartikan juga dengan ikutilah. Milah, mim, lam, lam, yamlil, bermakna nanti ketemunya dengan imlaan, berarti mengimla, berarti pemaknaannya adalah mendikte. Ngerti bu dikte? Ya, ini Ibu Budi, ayo ulangi. Ini Ibu Budi, kan monon mendikte. Paham? Lah itu yang dinamakan dengan milah Ibrahim seperti itu, mendikte. Sehingga sangat mustahil orang yang didikte nggak paham. Ya, sudah pasti akan paham. Itulah agama Ibrahim. Dan itu dianut oleh Rasulullah Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala, millata Ibrahima hanifan, atau millata abikum Ibrahim, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Kenapa harus diluruskan? Karena manusia cenderung bengkok, karena manusia cenderung ngaco, cenderung salah, cenderung hilaf. Ya, tidak masalah selagi salah, selagi hilaf, tidak masalah. Yang menjadi permasalahan ketika manusia sudah terjerumus kepada maksiat dan dosa. Ini yang menjadi permasalahan. Ya. Agama Hanif berfungsi sebagai penasehat, sebagai tauziah, agar manusia ketika berbuat salah dia gage eling. Nggih, gage eling, gage balik maning ning tugas pokoknya dheweke sebagai manusia, yaitu melakukan ibadah. Mekaya kanggo ibadah, urip kanggo ibadah, nggih, berumah tangga kanggo ibadah, baturan seduluran kanggo ibadah, duduk kanggo nampang, duduk kanggo sombong-sombongan, duduk kanggo agul-agulan, mundak maning anak kang dimaknai kanggo melas-melasan, ambulan dimelasi, kanggo ibadah. Ya, ketika Anda menyimpang dari ibadah, nah di situ adalah peringatan, manusia balik ke maning sira, irji'i ila robiki rodiyatam mardiyah, balik maning sira ning aturan dasar, ning aturan main, yaitu aturan pangerane sampean kelawan ridho lan diridhoi. Jadi sing kudu ridho siapa? Gusti apa kita? Ketika kita salah, ya, terus diluruskan oleh agama Islam. Lamun beli ridho, lamun beli seneng, nggih, yang terjadi kan apa? Boro-boro gelem kan? Diluruskan, dinasehati, diwarai beli gelem kan? Nggih, karena kita beli ikhlas, beli ridho, tapi awali dulu dengan keridhoan. Sehingga setelahnya ridho, menerima nasihat, otomatis diri gansi, entah dengan senang hati ataupun dengan terpaksa akan mengikuti. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya lidinil hanif, agama yang hanif itu adalah ambil sampean gelem diwarai, kenang hukum-hukume Gusti. Ya, Bu. Ini sih diwarai batur di mempan, sedulur di mempan, wong tua di mempan, diwarai Quran di mempan. Lah, si makhluknya siapa sampeane? Makhluknya Gusti ta makhluknya watu? Ya. Makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi ingkang gelem diwarai. Ya, kadang kentangnya banyak nasihat,
Yai Ustad kulae njaluk nasihat, njaluk pituduh, njaluk solusi kepriben rumah tangga kaula. Dong dinasehati menurut cara Islam. Wah, ya, Ustad ngerti apa? Ya. Kayak ya ya. Ning kono sing ngomongnya je enak. Kita kang nglakoni sing kangelan, ya. Oh Ustad simpel ngajari ya, sabar. Nggih. Dikongkon sabar. Njaluk solusi supaya sabar. Ya, Bu. Kadang kita beli terima. Ya. Jadi dalam hal ini para ibu semuanya, kemudian fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu bahwa fitrahnya Allah netep ingatase fatoro ciptaan nas manusia diciptakannya atau Allah menciptakan manusia di sini menggunakan lafaz fatoronas, bukan kholaqonas. Ya, bukan kholaqonas. Tapi fatoron nas. Menciptakan manusia atau diciptakannya manusia. Bahwa manusia dalam hal berkehidupan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada keasliannya lagi. Sampai kepada manusia yang dari bayi kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, pemuda, tua. Ketika tua pun dikembalikan sifat perwatakannya seperti bayi. Benar. Ya aleman, ya rewel, ya dobil kan konon. Ungu yang ngompol ya beser, itu wong tua. Wong kang didawanang umure. Benar. Ya disebut dengan pikun jejaresi. Dikembalikan kepada keaslian semula. Ya, dan memang hidup itu pengulangan. Ya. Hidup itu adalah pengulangan. Ya. Kesuksesan demi kesuksesan, kegagalan demi kegagalan itu adalah pengulangan. Ya, Bu. Ya. Piben lagi cilik perjuangan kelingan beli pengen melaku, pengen merangkang, pengen bisa melayu, pengen bisa manek tuh. Ya, pengen bisa duwe demenan ke priben, pengen dieman ke priben. Itu pengulangan semua saat sekarang kan. Bangun usaha pengen ngadeg kangen ke priben, tiba utangi ke priben, nggih, rumah tangga tukaran maning bibet carepet akur, tukaran mokon-mokon pengulangan maning. Yang minggu wingi terus tukaran, pasuk tukaran maning, diulangi maning. Ya, dasare manusia beli melak-melak. Iya ta? Wis perlu lahiran kelara, lahiran maning. Sing badeg sapa? Lakinya terabine. Kepadan dasarnya niku. Ya iku mokonon, ya pengulangan demi pengulangan. Ya. Jadi senantiasa pengulangan tersebut haruslah kepada fitrahnya, tetap kepada kesucian dan kebersihan sejatinya manusia sehingga dimaknai dalam peristiwa Syawal secara setelahnya bulan puasa dimaknai dengan Idul Fitri, kembali kepada suci dan bersih, kembali kepada fitrah seperti bayi lagi kan. Alhamdulillah. Yakin ora Bu? Idul Fitri kembali kayak bayi maning. Terus engkoe duwe dosa maning. Ketemu karo Idul Fitri balik maning kayak bayi maning ngono. Salah, pemaknaan seperti itu salah. Yang diharapkan adalah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Selawase tetap si manusia itu dalam fitrah. Bayi suci bersih, remaja suci bersih, nggih, pemuda suci bersih, tua pun suci bersih, mati pun suci bersih. Dalam kehidupan wajar adanya pembelotan, wajar adanya pembangkangan karena manusia mah godaane loro. Alam dunia dan juga godaan setan. Godaan sing beli katon karo sing katon kulo, dunia karo setan. Ya. Sehingga begitu tergoda, begitu menginjak kepada kesalahan, gage gelem mau diwarai. Ya, carilah nasihat, dapatkan itu nasihat. Jangan sampai terjerumus kepada dosa. Yen wis terjerumus kepada dosa, suci bersih hilang dan dia kotor. Ya, bukan fitrah lagi namanya, berarti tobat.
Sebab untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri, Idul Fitri, ya Bu, untuk kembali kepada Idul Fitri setelah Ramadan kita Syawal, kembali ke Idul Fitri. Di bulan Ramadan ngapain? Puasa. Hari puasa berarti kan nahan hawa nafsu kan? Agar jangan sampai berbuat dosa. Itulah yang dimaksud dengan fitrah. Itu percontohan sebulan lu mukonon lu sampean jaga hawa nafsu, salah hilap wajar, sing gelem diwarai. Nggih, ambil aja terjerumus ke dosa. Lamun gelem diwarai, salah dari lempeng maning, hilap dari lempeng maning, berarti Anda statusnya tetap pada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, fatoron nasa alaih. Itu maksudnya muludan. Ya, kita mengagungkan Rasulullah Muhammad, yang diagungkannya luar biasa agung. Ini yang menjadi permasalahan ketika kita yang mengagungkannya orang dua ini keagungan acan. Kin maksudnya kepriben gini. Ya. Yang diperingati adalah sosok yang mulia, ternyata yang memperingatinya adalah sosok makhluk-makhluk yang kotor, punten-punten. Ya. Ki maksudnya muludannya apa? Panitia sembahyang bebilokan je. Ya, yang dipanggilnya adalah orang-orang banyak maksiatnya. Kok berani-beraninya menyelenggarakan muludan? Ini maksudnya pribadi gini. Bu, keder ya? Ning pribasa mending ning pesantren muludanku. Ya, sing hadire adalah santri-santri, jelas dididik, dijaga fitrahnya oleh para kiai, bener. Orang tuanya adalah orang tua yang soleh, yang dipanggil untuk hadir kepada muludan, bener. Sehingga banyak berkah. Muludan nih pesan tren. Hari ini jaga ibu. Kang hadir siapa Bu? Iku tukang nyolong ayam teka. Ya. Iku si anu biasa nampaki be anake, nampaki be rabine teka. Iku wingi tes jejak wong tuane kan teka muludan dilagake lho. Syukur alhamdulillah lamun tes muludan eling nggih. Tapi kebanyakannya lho ya mengkonon maneh. Ya. Bahkan lagi muludannya rebutan berkat. Aduh, ya. Muludan nambah tahun tapi melaunnya bilang hilang Bu ya. Ibu tesekan singkannya baik-baik Bu Indonesia, alhamdulillah ya. Aja mana dikongkon bener Bu ya, yang disewoti be gelem Bu ya. Coba lah mulai gelem sewoti lunga Ibu. Alhamdulillah. Kemudian dalam hal ini adalah la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam hal ciptaan Allah, tidak ada perubahan. Yang namanya manusia jika ditetapkan dari awalnya fitrah seperti halnya bayi, ya, seperti halnya janin, yang nanti harus berpulang ke jannahnya Allah, ke surganya Allah, ya, tidak ada perubahan. Yang namanya manusia dua anak pasti manusia. Kangarane sapi pasti dua anak sapi, kangarane wedus pasti dua anak wedus. Sapi karo wedus kawinaken anaknya apa? Ya tergantung bibitannya ya. Ya lo brojol sesapi pasti sapi lah. Belum mungkin sapi karo buaya lahiran dari kadal kan enggak. Sebab bisa ditetapkan kenang Allah Subhanahu wa taala zalika dinul qayyim, termasuk juga la tabdila li khalqi lah, tidak ada perubahan penciptaan Allah. Nggih, termasuk pada diri manusia. Kemudian zalika dinul qayyim, itulah agama ingkang jejeg bener. Mau jejeg lempeng sekin jejeg bener. Dinul qayyim, agama ingkang jejeg bener teteg. Jadi untuk sampai kepada agama yang tegak, nggih, untuk sampai kepada agama yang tegak dan tegaknya agama, pastikan yang menegakkannya ini adalah orang-orang ingkang gelem dilempengan. Ya, iya Bu. Nanti baru agamanya tetap teteg.
As-sholatu iman nuddin. Sholat itu tiang agama. Yakin? Ya iya yakinlah. Ya tidak boleh nggak yakin. Itu merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu adalah tiangnya agama. Dan itu juga dalam konteks hadis diiyakan. Benar? Sholat tiang agama. Sholat tapi bener tiang agama. Yang menjadi permasalahannya si ngadegak kene sholat itu adalah wong beragama beli. Itu permasalahannya. Ya, orang yang beragama berarti wong sing ngagem agama itu agem. Wong kang ngagem hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaknai secara Sanskerta bahasa a itu tidak gama ruwet, berarti ora ruwet. Orang yang mendirikan sholat, orang yang beragama, wong kang dipastiakan ning keuripane ora ruwet. Ya, ora lokan ngece. Sekalipun diece terima baik. Ya, diece siroku blesak temen. Nyawati apa wong yo blesak? Ya berarti Anda jujur, konon baik. Ya, lamun ngomong wah siroku dikateng pisan fitnah. Ya Bu, ngisi ini wong melarat, kakek lewat, dia terima apa yang dia melarat? Emang dua apa? Jagat tak ke siapa, latar tak ke siapa, rumah tak ke siapa, ini langit tak ke siapa. Melarat kan, anggar mati sih gak apa-apa kan? Ya karena iya apa yang apa kudu nyewot? Ya Bu. Jadi tegaknya agama itu adalah oleh orang-orang yang memang dia beragama, dan itu mereka adalah orang-orang yang mau untuk diluruskan, mau untuk dinasehati. Ya, yaitu dalam hal ini pemaknaannya para ibu semuanya secara pemaknaan ba'da mulud dan juga ba'da mulud atau syawal mulud. Ya, Rasulullah Muhammad terlahir dengan kesempurnaan kemuliaan yang memang luar biasa. Nggih. Atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui kersa kuasa para malaikatnya menjaga, mendidik, mengajarkan. Benar. Memohonkan ampunan, melindungi. Alhamdulillah. Sehingga sampailah keteladanan itu ada pada di Rasulullah, sampailah karunia termasuk juga anugerah rahmat tersebut ada pada diri Rasulullah, sehingga kita tinggal meniru, meneladani bagaimana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keteladanan kepada Rasulullah Muhammad. Ya, pemaknaannya Al-Ahzab 56 ya. Yang dimaknai dengan bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan juga para malaikat yusollu ya. Sholla yusollu tasliyah. Berarti urusannya dengan mengkaromahi, kekaromahan, juga kemuliaan, kemujizatan, petunjuk dan segala macamnya. Ya, sebutlah secara gemblang bersolawat. Solawat sendiri dari kata solat. Ya, siji solat karena solat, lamun akeh solat berarti solawat. Ya, secara gerakan, secara bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bentuk perbuatannya solat sembahyang. Ngadeg wayahe ngadeg, ruku wayahe ruku, sujud wayahe sujud, dodok wayahe dodok. Nggih. Itu filosofi juga. Ya. Loh, dikongkon ngadeg sirai dodok wae, kapan pragate pegawean. Dikongkon ruku, hormat menghormati karo sepepadan, sirai sujud banyangking bae, maksudnya apa? Ya. Ada perintah ketika kita berdiri, tampil berdiri, hadapkan. Kokon menggawe, angkat menggawe. Ini si kokon menggawe nyampe bayaran. Ya, awas nih. Pemaknaan.
Jadi dalam hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai segala macam kersa dan kuasa. Dari mulai petunjuk, rahmat, Qurannya, dari mulai karunia, menurunkan rezeki, menurunkan ilmunya, benar, hingga sampai kepada Rasulullah Muhammad atau para nabi. Apakah Allah menurunkan secara langsung sendiri? Tidak. Semuanya melalui malaikat. Ya. Malaikat adalah para penguasa kersa kuasanya Allah yang ditugasi menjalankan kersa kuasanya Allah. Itulah bentuk sholawatnya Allah dan para malaikat. Ya, merahmati. Minangka Allah adalah al-a'la, benar, yang maha luhur, keluhurannya nggih tetap kepada keluhuran yang dibawa turun keluhuran tersebut oleh para malaikat, dan sampailah keluhuran tersebut kepada para nabi. Yakin? Berarti dari atas turun ke bawah. Yang namanya dari atas turun ke bawah disebut dengan amr, perintah. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yen Allah lawan malaikate iku nurunaken perintah nggih maring para nabi. Iki le petunjuk Quran nabi laksanana, jare nabi siap dan ya. Iki li rezeki tak mudunaken bagiyo sira keningkang wong kambri mampu, siap bos, para nabi. Ya, teka malaikat Bril sira nggawa apa Bril? Iki nggawa petunjuk wahyu. Kanggo apa Bril? Dilakoni beli. Oh ya siap. Lho. Ki sak rezekiye. Nggih, iki sak petunjuke. Iki sak penjagaan anane, alhamdulillah. Sehingga sampailah bentuk keteladanan ada pada diri Nabi, diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sira sekabehanane shollu atau bersolawat kepada para nabi. Jokoten lu kuwen lu solawat dan salam tuh ambil. Ya. Yang sudah ada pada diri Nabi, ambil contoh. Ya, tinggal niru bae, tinggal nyontoh, tinggal ngambil kok susah. Iku jokoten duit, gampang beli. Gampang. Coba mana koyo kok menggawe, ambil beli duit, rada bikyeng ya. Yang piragan iku lu jokoten duit. Iku jokoten duit bisa beli gelem. Ya pada baik itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Ya. Rasulullah Muhammad sudah menjalankan sholawat dan salam. Sholawat dan salam sudah ada pada diri Rasulullah, dan itu juga dilaksanakan, disampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, kepada para tabiut tabiin, sampai kepada para wali, sampai kepada para ajengan, para kiai, para ustadz, sampailah kepada kita sholawat dan salam tersebut. Nggih. Terus setelahnya sholawat dan salam tersebut sampai kepada kita, mau lo apain? Jawab. Ayo. Mau dijalankan apa mau dikembalikan? Dijalankan, tapi kenapa moga-moga terculah kepada junjungan Nabi? Dibalik nang maning ngarane kunku. Hati-hati ya. Allah al-a'la di atas, dibawa turun kesakuasanya oleh para malaikat sampai kepada para nabi. Bentuknya perintah. Nabi juga termasuk adalah yang lebih tinggi daripada kita, menurunkan perintah. Kita yang ada di bawah, nggih, terhadap yang lebih tinggi, terhadap atasan iku manut nurut dudu ngupai. Ya. Nabi ku gudangnya rahmat. Wong sugi rahmat beli butuh nih rahmati sirah, ngerti beli? Ya. Teges-tegesan saking ngaji.
Bagian sebab kampret bulan cebong bae gak sih ngaji ku lantalonte bae. Tauhid menang pasti kepriben. Yang salah dibiarkan ngapain? Ya. Yakin beli Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad gudangnya rahmat. Yakin kan? Ngapain dipakai rahmat karo selawat, karo salam? Justru kita yang butuh rahmat, kita yang butuh salawat dan salam. Ya, setelahnya kita mencontoh kepada para nabi, kepada Rasulullah Muhammad, rahmat, salawat dan salam, tinggal ngelakunan, tinggal memperbuat, wassalimu taslima. Ya, kudu bener omonganane, kudu bener selamat menyelamatkan. Tinggal migawe bae jangel. Ya, tinggal migawe. Kemudian pemaknaan selanjutnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Bahwa tiadalah kami mengutus kamu Rasulullah Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Lu Rasulullah Muhammad diutus untuk menjadi rahmat untuk semua alam. Ya. Diutus nggawa rahmat, ambiran jadi rahmat. Sing digawa kenang Rasulullah Muhammad rahmat, kanggo merahmati. Rahmate wis sampai di sampeyan, kenapa dibalik yang maning? Jadi kapan rahmat lil alamin nih? Pantesan zaman akhir kacau, sebab kebanyakan rahmat dibalik nang kabeh. Semoga rahmat, salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Amin. Maksudnya apa dibalik nang? Kok ngelakoni jadi balik nang? Ayo tetes-tetesan segini sih. Ya. Wis beli zaman ngaji ku Allah karo malaikat bae beli medit di selawat uje. Ari sampean sira onsa medit temen selawat bae. Ya, ngaji zaman bengenan pun sih. Ya. Ngaji zaman kinan beli konon. Dalil pada pemaknaan lebih mendalam. Ya, Bu. Sampai kepada innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Hadis riwayat Abu Hurairah, ya, diriwayatkan hadis riwayat Bukhari. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Yakin bahwa sesungguhnya aku diutus, Rasulullah Muhammad diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, yakni karimal akhlak yang mulia. Pertakonanane yakin beli Rasulullah Muhammad itu disertai dengan akhlak yang mulia. Yakin kan? Yakin. Dan kita diperkenankan untuk mencontoh. Benar, untuk bersuri tauladan. Karena pada diri Rasulullah Muhammad ada rahmat yang senyatanya rahmatan lil alamin. Jadi kita meniru sepenuhnya yaitu kepada Rasulullah Muhammad agar sampai ada pada kita bentuk perbuatannya yaitu akhlakul karimah atau makarimal akhlak. Ya beli lamun wis enggih awas le kinti semua sudah masuk kepada lidinil hanif, sudah mau diluruskan ya, sehingga tidak ada pilihan lain selain kita mengadopsi makna ibadah, makna berakhlak yaitu kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ya Bu, jika sudah meyakini bahwa Rasulullah Muhammad adalah makarimal akhlak, kenapa ribut, kenapa repot reformasi akhlak, revolusi akhlak? Maksudnya apa? Arab merubah akhlaknya Rasul kan? Siapa yang meyakini revolusi akhlak? Mau akhlak yang mana yang direvolusi? Sudah jelas-jelas bahwa akhlaknya Rasulullah Muhammad adalah makarimal akhlak. Tinggal niru, nggak perlu revolusi, nggak perlu perubahan.
Ya, yang perlu dirubah elunya bukan akhlaknya. Caranya bagaimana? Harus mau diarahkan oleh lidinil hanif millata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin, ora syirik musyrik. Ya, awas ki. Di zaman Ibrahim ada raja penguasa sepertiga dunia. Lebih hebat kekuasaannya, lebih banyak jumlah masanya, benar, lebih hebat segala kesaktiannya. Raja Namrud, yakin? Ya, Nabi Ibrahim beli silo, beli ngabdi, ya, raja. Orang kedereng-dereng imam besar. Dan itu saya tegaskan kepada santri saya semuanya, ya, wanti-wanti, jangan mengikuti siapapun perkara yang melawan kepada pemerintahan. Apapun judulnya, melawan pemerintahan adalah tabiat karakter Bani Israel. Kita umat Islam yang berkiblat kepada Mekah adalah bertabiat berkarakter Bani Hasyim. Yakin? Ya, Bani Hasyim mau nggak pernah tentang akar pemerintah, nggak pernah ribut, senantiasa welas asih. Sehingga dalam hal ini, dengan maunya kita diluruskan oleh agama Hanif, tegaklah itu agama. Dinul qayyim. Benar? Akan ada pada diri kita yaitu keteladanan seperti akhlaknya Rasulullah Muhammad, sehingga kita mampu untuk berperilaku, berbuat rahmat, sholawat dan salam menjadi rahmatan lil alamin. Benar? Sampai akhirnya kepada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nggih. Sudah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri toladan yang baik untukmu. Caranya kepriben? Laqad kana lakum fi ing dalem sakjerone. Jadi harus kita mendalami, harus kita menyelami, harus kita belajar, datangi. Ya, jika ilmu ada di majelis, datang ke majelis. Jika ilmu ada di ustadz, datang ke ustadznya. Ya, itu namanya Anda menjalankan fi ing dalem sakjerone. Coba kalau lakon kana lakum ala Rasulillah, lakon kana lakum mir Rasulillah. Wadah, ya kita maning kunku. Kin fi ing dalem tinggal mancing. Ya. Yaitu suatu hasanah. Kenapa agar bersuatu hasanah? Agar kita orang kecewa. Ya, agar kita orang nyesel, agar kita tidak sedih hati. Itu pentingnya kita beruswatun hasanah. Ya, eling dening nurut cek konon ya. Apa baikku biasanya dituruti, kan mengkonon loh. Jadi dalam hal ini para ibu juga semuanya hampir 1 jam. Baiklah, kita bisa simpulkan dalam hal ini secara pemaknaan tadi dimaknai dengan lidinil hanif. Ya, kita maknai yang berkaitan dengan hal beragama dan dengan hal hanif, yaitu dengan hal Ibrahim. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wastabakum wa maja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwas samakumul muslimina min qablu wa fi hada. Wajahidu, dan berjihadlah. Ya, jahada yujahidu, jihadan sungguh-sungguh, benar-benar aja moregan, jangan bercanda. Jihad itu berarti orang moregan, serius. Dikokon jihad berarti kokon serius. Duduk perang tang tingtong bebantaan duduk. Ya, itu bagian daripada jihad. Jika yang dilawannya adalah bersenjata, maka kita bersenjata. Yang kang dilawannya orang senjataan orang apa? Ini enggak senjata. Kulit. Ya. Fillahi, fi ing dalem, lahi ndak ini Gusti. Berarti di dalamnya segala sesuatu harus kepunyaan
Allah rahmate ya rahmate Gusti, barokah ya barokah Gusti, ampunan pertolongannya ya ampunan pertolongannya Gusti, rezekiye gaji rezekiye saking Gusti. Begitu ya. Sungguh-sungguh dalam artian jahidu fillahi haqqa jihadihi, dengan jihad yang sebenar-benarnya ya atas yaitu fisabilillah. Ya, bagus fisabilillah berarti wis lillahi ta'ala, atau fillahi berarti lillahi ta'ala aja anak Arab loh kok. Ya, kinsi jihad sungguh-sungguh bener-bener ambil partai menang, ambil calege menang, ambil calon presidennya menang. Ya dulu lillah harane kunci. Ya, lillahi partailah harane. Lillah malillah baik, lihat dulu petunjuknya, bagaimana profil orangnya, calonnya benar tidak, ya bagaimana rekam jejaknya, koruptor dipilih, ada, ya belum pernah menjabat pemerintahan sama sekali, beraninya Anda milih dia menjadi pemimpin negeri, yang sudah jelas-jelas ada rekam jejaknya, wali kota, bupati, gubernur, camat, buku apa konon kah? Pernah jabat pemerintah konon lo ya, anak dasar kan, itu setidaknya menjadi acuan. Ambil aja salah pilih, gara-gara 50.000, 20.000, 10.000 bae gelem ngono nyoblos. Awas nih, berarti Anda di situ sudah susah untuk diluruskan, hati-hati ya. Ini tidak berbicara politik, ya. Cuma ini berkaitan dengan mulut. Yang dilahirkan sesuatu harus tetap pada fitrahnya. Kemudian dimaknai wastabakum wa ma ja'ala alaikum fidinil ya fidini min haraj. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kamu semuanya, alhamdulillah harus dipilih. Kenang Gusti Allah Subhanahu wa taala, buktinya masih ngaji, buktinya masih urip. Ya, lah mau jenat wis dikiti wis orang ngaji. Sekian masih dipai kesempatan ngaji karo dikesepai kesempatan urip. Arab apa maning? Lamun beli Arab berbuat bener. Arab apa maning? Lamun beli gage gelem dilurusaken. Ya. Kemudian di sini wa ma ja'ala alaikum fidini min haraj, bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam hal beragama itu kesempitan. Ya. Dalam hal beragama itu ora susah. Dalam hal beragama ora sempit. Dalam hal beragama ora sukar, ora kangelan. Enteng sakabehanane. Tangi bengi enteng, puasa 30 dina enteng, mangkat haji enteng, benar. Bayar zakat, infak, sedekah enteng. Ya beli. Lu kok insya Allah? Qurannya ngomong konon ya. Ya. Dan sekali-kali Allah tidak menjadikan untukmu yakni agama itu suatu kesempitan. Jadi agama itu tidak menjadi suatu kesempitan. Ya. Agama itu justru luas, lapang, blok. Enakan. Loh. Ini Allah sudah menegaskan dalam hal beragama tidak ada kesempitan. Tapi yang terjadi tadi kan, iya sih, tapi iya. Ada tapinya. Ya. Tapi akan menjadi seret, akan menjadi susah, akan menjadi sempit ketika agama dibenturakan, ditabrakakan karo pangabutuh, karo dunia, karo keuripan. Iya dah. Yang kita sih pengen sih puasa tutup 30 dina, cuman ya keder yang kita kuli. Benar. Jadi kan gawe keder ki puasa ya apa kuli? Apa khawatir beli mangan? Bu, ketika kita sudah mengkhawatirkan sesuatu, khawatir beli mangan je konon kan, wis kunku bentuk syirik pada baik kunku.
bentuk syirik berarti sampean yakin mari Allah Subhanahu wa taala ingkang duweni rezeki, ingkang mudhunaken rezeki. Gusti duweni rezeki, yang mempunyai rezeki untuk diturunkan kepada kita. Alhamdulillah. Yang membawa turun siapa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail tidak pernah ingkar, tidak pernah korupsi. Ya, sudah pasti itu rezeki turun kepada kita, benar. Diterima, benar. Itu kalau kitanya bertakwa, kalau kitanya wonge dinil hanif. Rezeki mudun kita lagi tukaran, rezeki mudun kita lagi maksiat. Ya burungnya dan dia diterimai. Jadi salah siapa malaikatnya apa sampai aneh? Tuh kan, mulane selagi salah tidak masalah, harus mau diluruskan. Ya, yang susah ketika diluruskan, loh, dinasehati beli gelem ya terjerumus kepada dosa lebih fatal. Awas nih, dalam beragama tidak ada kesulitan, ya tidak ada kesusahan, tidak ada hal-hal yang sempit, ya semuanya luas sebab Allah Subhanahu wa taala yang maha melapangkan, yang maha meluaskan segala sesuatunya. Ya, tapi ketika sudah dibenturkan dengan kebutuhan urip, bayaran bocah, SPP, seragam, buku otak, maning gungo, listrik, maning, belanja bulanan, ya, skater gungo. Maka agama ya agama, dunia ya dunia. Justru yang namanya agama itu mengatur alam dunia, mengatur kehidupan dunia. Maka dalam hal ini solusinya adalah milata abikum Ibrahim. Ikutilah agama orang tuamu, yaitu Nabi Ibrahim. Jika kita mengikuti milah Ibrahim, maka tidak akan pernah ada kesempitan. Buktinya Rasulullah Muhammad. Ya, Rasulullah Muhammad di peribahasa beli duwe warisan, beli duwe tanah hektaran, beli duwe umum gedongan, beli duwe istana, beli duwe kerajaan. Ya bisa. Ya, Rasulullah Muhammad Nabi loh, orang paling nomor 1 Rasul loh, ya. Tapi Rasulullah Muhammad tidak memiliki mahkota, tidak memiliki baju kebesaran Rasul, itu tidak, ya. Awas nih. Jadi kalau hari gini ada yang ngaku penerus Rasul tapi ngagungaken ning mahkotae, ngagungaken ning kelambiye, ning pakaiane. Rasul ku beli mengkono, ini sira niruan sapa? Rasul biasa bae pakaiane. Tidak punya baju kebesaran. Ya. Jadi dalam hal ini Rasulullah Muhammad, ya, dalam hal masa kenabian, masa kerasulan, alhamdulillah senantiasa dalam hal kelapangan, keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huwa sama umul muslimina min qablu wa fi hada. Allah Subhanahu wa taala telah menamai kamu sekalian sebagai orang-orang muslim semenjak dahulu, termasuk juga wa fi hada, di dalam Al-Qur'an ini. Ya, jadi sebutan muslim, orang muslim duduk zaman sekarang saja. Ya. Duduk zaman dulu saja. Duduk zaman Nabi Isa saja, duduk zamannya Nabi Daud saja, duduk zamannya Nabi Musa saja, zamannya Nabi Ibrahim. Setiap orang yang gelem diwarai kenang agamane Gusti, kenang dinil hanif sehingga dinil qayyim, ya, ikut disebut sebagai orang muslim. Wong Yahudi asal nurut ning perintah Gusti, muslim. Wong Nasrani agar asal nurut ning perintah Gusti, muslim. Wong Islam gak sih asal nurut ning perintah Gusti, muslim. Kang kepriben sih? Ya, al muslimu man salimal muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Yen muslim iku adalah sapa bae wonge sing migawe, yang memperbuat
yaitu saling selamat menyelamatkan. Pertama dijaga dikit cangkeme lisane, aja gampang ngumbar omongan. Ya, omongan sing bener sing santun. Lu terus dijaga perbuatannya hasil karyae. Ya. Wong Islam itu cinta kebersihan. Bener. Menurut hadis, serendah-rendahnya akhlaknya orang Islam, serendah-rendahnya loh. Ya, dia ketika ada batu kerikil di jalan dipinggirkan, benar. Jangan sampai orang keseleo. Jangan sampai si ini menjadi celaka, si ini batu, benar. Yakin? Itu serendah-rendahnya akhlaknya orang Islam atau orang Muslim. Toli, bagaimana dengan zaman sekarang? Dudu waktu cilik yang diinggirakan, waktu gede tengah nang dalan, eban dibakar tengah nang dalan. Ngaku si Islam menunggu, ngaku si Muslim. Hati-hati, akhlakmu di mana? Katanya makarimah akhlak. Oh, pantesan revolusi akhlak. Ya. Jadi dalam hal ini, para jamaah semuanya, para santri sekalian, kita maknai sebagai ba'da mulut, sebagai syawal mulut, juga sebagai silih mulut. Apa-apa yang baik keluarkan, lahirkan. Harta kita yang baik lahirkan, keluarkan zakatnya. Ilmu yang bermanfaat pun keluarkan kemanfaatannya. Kalau perlu ajarkan ilmunya. Benar. Ibu-ibu ambil termasak, ajari anake kang wadon ambil pinter masak. Ya, para suami sing wekal makayai ajarakan anake kokon wekal kabeh pada makaya. Benar? Yakin, Bu? Mangga kita sakabehanane agar sampai kepada makna keberhasilan, yakni dalam hal memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, dalam hal ini para jamaah sekalian, 1 jam, mari kita sama-sama tutup acara ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bisiri bidati siri wa anta wa la ilaha illa anta istajabtu binurillah wa binuri arsillah wa bikulli ismillah min aduwi wa adubillah wa min kulli syarri khalqillah bi mi'atin alfin la haula wa la quwata illa billah. Khatamtu ala nafsi wa dini wa wali wa walidi wa jami'il ma atoni rabbi bi khatamillah an kudusil mani illadhi khatama bi aqrar samawati wal ardi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakah wal karamah bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'udzu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita cukupkan, saya mohon maaf atas salah hilaf dalam menyampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.